Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil riset saya kemarin yang berjudul menganalisis urgensi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik Indonesia yang memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI di era globalisasi. Konsep ini memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah darat, laut, dan udara yang utuh dan tidak terpisah. Memahami wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia menjadi semakin relevan di tengah dinamika geopolitik global yang kompleks. Sejarah dan evolusi wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara pertama kali muncul pada tahun 1960-an sebagai respon terhadap ancaman disintegrasi bangsa dan tuntunan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pertama, tahun 1960-an munculnya konsep wawasan Nusantara sebagai respon terhadap ancaman disintegrasi bangsa dan tuntunan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Yang kedua, tahun 1970-an, konsep wawasan Nusantara semakin berkembang dan dijabarkan dalam berbagai dokumen resmi, termasuk GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara. Yang ketiga, tahun 1990-an, wawasan Nusantara terus diadaptasikan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman di tantangan global, seperti globalisasi, perubahan iklim, dan konflik maritim. Yang keempat, saat ini, wawasan Nusantara masih menjadi pedoman bagi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah, membangun ekonomi maritim, dan menjalin hubungan internasional. Komponen utama wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari 3 komponen utama, yaitu geografi, demografi, dan budaya. Geografi adalah Indonesia yang memiliki wilayah yang luas dan beragam, dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang di dunia. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang strategis. Yang kedua, demografi. Indonesia yang memiliki pendudukan yang beragam dan jumlah pendudukan yang besar, merupakan potensi yang besar dalam membangun ekonomi, tetapi juga tantangan dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Yang ketiga, budaya. Indonesia kaya akan budaya dan tradisi yang beragam. Hal ini merupakan modal yang besar untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan daya saing bangsa di dunia. Peran wawasan Nusantara dalam memperkuat kedaulatan negara. Wawasan Nusantara berperan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI dan dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Pertama, pengamanan wilayah. Wawasan Nusantara menjadi dasar bagi Indonesia dalam melakukan pengamanan wilayah lautan, udara, dan darat untuk mencegah pelanggaran kedaulatan yang pencurian sumber daya alam. Kedua, penegak hukum. Indonesia dapat menegakkan hukum dan aturan di wilayah laut, udara, dan darat dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip wawasan Nusantara. Ketiga, pengawasan dan pemantauan. Wawasan Nusantara memperkuat sistem pengawasan dan pemantauan di wilayah perbatasan untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal, teroris, dan ancaman lainnya. 4. Diplomasi dan kerjasama internasional. Indonesia dapat memperkuat diplomasi dan kerjasama internasional dengan negara tetangga untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah regional dan global. Wawasan Nusantara sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia. Wawasan Nusantara menjadi landasan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan berorientasi pada kepentingan nasional dan regional. Yang pertama, ketahanan nasional. Indonesia berupaya membangun ketahanan nasional
melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga. Kedua, kemandirian ekonomi. Indonesia membangun ekonomi maritim yang kuat dan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pengembangan sumber daya alam. Indonesia memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di laut, udara, dan darat secara bijaksana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Tantangan kontemporer bagi implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara dihadapkan pada berbagai tantangan kontemporer seperti perubahan iklim, konflik maritim, dan persaingan global. Perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, bencana alam, dan degradasi lingkungan mengancam kelestarian wilayah maritim Indonesia. Yang kedua, konflik maritim. Pengembangan wilayah lautan dan sumber daya alam yang tidak terkendali dapat memicu konflik dengan negara-negara tetangga. Persaingan global dapat dalam bidang ekonomi, teknologi, dan politik dapat menghambat upaya Indonesia untuk mengembangkan potensi maritimnya. Urgensi memperkuat pemahaman dan kesadaran wawasan Nusantara. Penting untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran wawasan Nusantara di kalangan masyarakat, khususnya di generasi muda. Pendidikan, sosialisasi, kesadaran nasional, partisipasi masyarakat. Kesimpulan, menjaga keutuhan dan kemandirian Indonesia dalam pergaulan global. Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik yang penting bagi Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah dalam pergaulan global. Pengembangan ekonomi maritim. Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam mengembangkan potensi maritimnya secara berkelanjutan. Kerjasama internasional. Indonesia dapat memperkuat kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menghadapi tantangan global bersama. Meningkatkan kesadaran nasional tentang pentingnya wawasan Nusantara untuk menjaga keutuhan bangsa. Itu aja yang dapat saya presentasikan dan sekian, terima kasih.